pagi. Apa benar di sini kelas 2B? Iya benar. Oke. Hari ini adalah hari pertama kali Ibu mengajar di sini. Dulu Ibu pindahan dari SD 1 Pekanbaru. Jadi sekarang Ibu ditugaskan mengajar di SD 1 Pulau. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Puskai Noviana. Ibu di sini lulusan Universitas I Gusti Bagus Sudiwo Denpasar dengan Ibu mengambil jurusan Pendidikan Agama Hindu. Dulu Ibu NIM Ibu yaitu 1911011008. Dan untuk perkenalan kali ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, berarti cukup untuk diperkenalkan nama aja ya. Nama Ibu yaitu Puskai Noviana. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, Adik-adik. Ya. Untuk murid di sini siswanya ada berapa jumlahnya? 35. 35. Oke, lumayan banyak ya, kelasnya 35 orang. Untuk kehadiran semua hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang sakit, Bu? Siapa yang sakit? 2 orang, Bu. Budi sama Intan, Bu. Budi sama Nita. Oke, ada surat keterangan sakitnya? Tidak. Tidak ada. Untuk Korti, siapa di sini ketua kelas 2B? Juliani, Bu. Oke, Juliani ya. Untuk Korti nanti minta tolong setiap yang izin ataupun sakit itu dimintai surat keterangan sakit ataupun izinnya supaya lebih jelas alasan kenapa dia tidak masuk sekolah. Iya, Bu. Sebelum itu semua sudah bawa buku pendidikan agama Hindu? Tidak. Udah. Oke, lanjut. Buka buku agama pendidikan agama Hindu. Cari halaman 7. Sudah semuanya? Udah, Bu. Oke, kalau udah di sini Ibu akan membahas materi untuk pertemuan pertama, yaitu dengan materi Trikaya Parisuda. Sebelum Ibu menjelaskan atau memaparkan materi ini, di sini tujuan Ibu untuk mengajar materi Trikaya Parisuda supaya adik-adik lebih tahu bagaimana arti atau makna dari Trikaya Parisuda untuk di kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut lagi ke materi, Ibu sampai lupa karena di sini kelas 2B, biar tambah semangat untuk belajar mengajarnya. Apa adik-adik semua bisa bangun dulu terlebih dahulu? Bisa. Oke, semua silakan berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu agar dilancarkan dan tidak ada halangan apapun. Sini Ibu yang akan memimpin. Untuk keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, untuk semuanya jangan duduk dulu ya. Setelah berdoa di sini Ibu akan mengajak adik-adik semua menyanyikan lagu wajib. Untuk lagu wajibnya di sini Ibu memilih lagu Garuda Pancasila. Semua udah pada tahu kan lagu Garuda Pancasila? Udah, Bu. Oke. Di sini Ibu yang akan mimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
Ya Bu. Lanjut ke materi ya. Hari-hari karena kita sudah berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu wajib supaya kita lebih semangat lagi belajar, dan apa yang tujuan kita pembelajaran di sini bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk materi kali ini yaitu Trikaya Parisuda. Apakah adik-adik semua udah tahu apa itu Trikaya Parisuda? Sudah. Oke, Juli, apa itu Trikaya Parisuda? Trikaya Parisuda artinya 3 jenis tindakan ajaran etika agama Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, berarti Juli udah bisa baca ya dengan lancar? Sudah, Bu. Wah, bagus sekali. Untuk adik-adik yang lain, teman-teman yang lain juga harus sama ya kayak Juli supaya bisa membaca dengan lancar. Ya Bu. Nah, di sini Ibu menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Juli. Untuk arti dari Trikaya Parisuda yaitu Tri yang artinya 3 dan Kaya Parisuda yang artinya ajaran etika agama Hindu. Jadi Trikaya Parisuda yaitu 3 jenis tindakan ajaran etika agama Hindu dalam menjalani hidup guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya. Adapun 3 bagian dari Trikaya Parisuda yaitu yang pertama Manajika. Oke, tadi siapa yang bilang Manajika? Saya, Bu. Oke, jadi lagi ya, berarti Uli pintar sekali ya. Selain bisa membaca, Uli juga paham apa yang ada di buku. Iya Bu, orangnya juara 1 Bu. Belajar ya. Iya Bu. Juliannya pinter Bu. Nah, baik adik-adik, di sini gua akan mengulang untuk adik-adik membaca apa yang Ibu tulis di depan. Untuk 3 bagian dari Trikaya Parisuda, yang pertama yaitu Manajika, Manajika, yang kedua Wajika, Wajika, yang ketiga Kayika. oke, Kayika. Tepuk tangan dulu untuk kelas semua. Nah, jadi dari 3 bagian Trikaya Parisuda itu masing-masing memiliki arti. Yang pertama yaitu arti dari Manajika yang berarti berpikir dengan baik. Jadi tulisan Ibu jelas ya di papan? Jelas Bu. Tidak jelas. Oke. Dan yang kedua yaitu Wajika, berkata yang baik. Dan yang ketiga yaitu berbuat yang baik. Sebelum itu Ibu lanjut, apakah adik-adik paham apa maksud dari berpikir yang baik? Untuk adik-adik ada yang tahu contoh-contoh dari ketiga bagian arti dari bagian ini? Saya, Bu. Oke, Juli, apa? Yang pertama dari contoh mana juga duluan? Yang pertama contohnya itu berpikir yang positif. Yang kedua rajin belajar. Oke, yang pertama bisa diulang? Berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Oke, untuk Juli dalam belajar udah termasuk selalu berpikir yang positif ya? Ya. Karena Uli selalu konsen dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Dan yang kedua yaitu rajin belajar. Dan untuk contoh dari pengertian Wajika yang kedua, Yaitu contohnya yang pertama tidak berkata kasar. Yang kedua selalu sopan santun. selalu sopan santun. Yang ketiga, yang terakhir, contohnya Yang adalah pertama menolong orang tua dan bergotong royong. menolong orang tua. Di sini adik-adik semuanya apakah sudah ada yang sering membantu orang tuanya seperti menyapu,
Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi itu perbuatan hati udah termasuk dari materi Trikaya Parisuda di bagian Karike. Nah, di sini Bu akan menjelaskan lagi dari ketiga bagian Trikaya Parisuda, yang dimana Macike yang berarti berpikir yang baik, dan contohnya yaitu berpikir yang positif dan rajin belajar. Nah, maksud dari berpikir yang positif itu, selama kita selalu berpikir yang positif saat belajar, fokus belajar, maka kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Seperti contohnya misalkan adik-adik Trisandia atau sembahyang, itu kan hal yang umum selalu atau sering dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Nah, jadi misalkan kita dianjurkan untuk berpikir yang positif saat Trisandia, adik-adik harusnya untuk fokus yang namanya berdoa Trisandia atau sembahyang. Tetapi banyak adik-adik yang lain yang masih kurang fokus, seperti saat berbaca mantra pas saat pelaksanaan bersambil, tetapi pikiran dan keinginannya selalu ingin main Mobile Legends, main game, main online, main pulang, istirahat dan sebagainya. Jadi saat disambil itu pikirannya tidak bakal bisa positif. Dan untuk yang rajin belajar juga sama. Bila adik-adik sama seperti Juli itu rajin belajar dan fokus apa yang dibicarakan di depan, maka hal-hal yang keinginan di luar dari belajar itu tidak akan terjadi. Dan lanjut untuk yang kedua yaitu Wacike, di mana dikatakan makanya yang berkata yang baik. Nah, jadi contoh dari berkata yang baik itu, di mana yang pertama tidak berkata kasar. Di sini ada yang pernah berkata kasar kepada teman atau orang tuanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, semuanya bagus sekali ya. Tidak ada yang berkata kasar. Nah, jadi saran Ibu, lebih baik adik-adik selalu sopan santun terhadap orang tua, mau baik di sekolah ataupun di rumah atau di lingkungan luar. Bila bertemu orang tua atau bertemu teman atau saudara, jangan pernah melupakan untuk menyapa atau mengucapkan selamat siang, selamat sore, atau Om Swastiastu Bu, Om Swastiastu Pak, dimanapun Anda berada. Nah, jadi itu dia contoh dari maksud tidak berkata kasar dan selalu sopan santun kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu Karike, yang mana artinya berbuat yang baik. Contohnya yang sudah dibilang sama Juli, yaitu menolong orang tua dan bergotong royong. Di mana menolong orang tua ini, misalkan adik-adik punya orang tua yang sibuk kerja di luar atau memberi nafkah untuk adik-adik. Nah, di situ adik-adik sedikit tidaknya untuk meringankan dan membuat hati orang tua kalian bisa lebih senang dengan adik-adik. Apa yang bisa adik-adik ambil seperti menyapu, mencuci piring atau mengepel, itu tidak apa-apa, adik bantu. Jadi itu sudah termasuk menolong orang tua. Sama seperti halnya yaitu bergotong royong, di mana saat ada kegiatan di sekolah, bergotong royong, ikut partisipasi atau membantu teman-temannya bergotong royong seperti menyapu, membuang sampah ataupun mengepel. Nah, jadi dari ketiga bagian ini, apakah adik-adik semua sudah jelas? Udah, Bu. Oke. Jadi kalau untuk adik-adik semua bilang sudah jelas, di sini Ibu akan menunjuk adik satu murid atau satu siswa untuk maju ke depan dan membaca ulang apa yang barusan Ibu sampaikan. Di sini adik-adik sudah semua mencatat apa yang Ibu tulis di papan? Udah, Bu. Oke, sudah. Jadi yang tadi dari awal
lancar ke Juliani ya. Ya, Bu. Jadi Ibu tunjuk Juliani untuk mencontohkan teman-teman yang lain dan membaca apa yang barusan Ibu sampaikan dan catat di papan. Silakan maju Juliani. Tangan dulu untuk Juliani ya. Iya. Kriteria Paresude artinya 3 jenis tindakan ajaran etika agama Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada 3 bagian kriteria Paresude. Yang pertama manajike, yang kedua wajike, yang ketiga kayuge. Manajike yaitu berpikir yang baik, contohnya berpikir yang positif dan rajin belajar. Yang kedua wajike yaitu berkata yang baik, contohnya tidak berkata kasar, selalu sopan santun. Dan yang ketiga yaitu kayuge yaitu berbuat yang baik, contohnya menolong orang tua dan bergotong royong. Oke. Terima kasih. Hebat Juliani, Bu. Ya. Oke, jadi anak-anak itu dia catatannya si Juli yang barusan Ibu sampaikan di depan. Jadi dia sudah memahami apa yang Ibu sampaikan barusan. Untuk adik yang lain semuanya kalau bisa belajar lagi ya, lebih giat lagi supaya bisa meniru seperti Juli agar nanti minggu depan atau pertemuan minggu selanjutnya adik-adik semua sudah bisa membaca dengan lancar dan memahami dan fokus apa yang Ibu sampaikan di depan. Ya, Bu. Oke, karena sudah jam waktu istirahat, jadi sini Ibu persingkat waktu aja ya. Ibu akan membacakan kesimpulan. Sebelum Ibu bacakan kesimpulan, di sini adik udah tahu atau tahu kesimpulan apa yang bisa diambil dari materi pemaparan yang barusan Ibu sampaikan. Ya, Bu. Oke, Juli lagi. Wah, tepuk tangan dong untuk Juli. Silakan Juli dibaca kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dari 3 bagian kriteria Paresude, maka untuk mencapai keharmonisan kita harus melakukan perkataan yang baik, berpikir yang baik, dan tindakan yang baik. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya untuk Uli, kesimpulannya sudah lumayan detail dan masuk dari apa yang Ibu paparkan barusan di depan. Nah, Ibu di sini akan mempertegas lagi sedikit untuk kesimpulannya, yaitu bahwa dari ketiga bagian ini yaitu saling berhubungan. Untuk dimana mencapai keharmonisan, maka setiap pikiran harus dimulai dengan hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan tindakan yang baik. Nah, jadi itu dia pemaparan materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu gak akan memberikan tugas, tapi Ibu akan memberikan materi yang lebih lagi supaya adik-adik bisa semangat. Kemungkinan juga minggu depan Ibu akan memberikan adik-adik suatu permainan kuis di mana saling menjawab, tanya jawab supaya adik-adik semua di sini bisa fokus belajar dan memahami dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan di depan. Ya, Bu. Oke, itu dia pertemuan untuk kali ini. Bila Ibu ada kesalahan dalam pengucapan, Ibu mohon maaf. Dan di sini Ibu tutup ada para santi. Om Santi. Santi. Terima kasih adik-adik. Ya, Bu.